nungguin. Ya, kita disambut oleh kucing. Tuh. Disambut oleh kucing. Posisinya di antara kiri kanan sawah ya, yang luar biasa. Ya mungkin untuk di daerah Sukabumi ini, wilayah sini mungkin sudah banyak orang tahu daripada Mbah Nur Qasim, keramat wali Allah. Ya, Masya Allah. Di jembatan Siratal Mustaqim. Kali ya, ya Allah. Oh, udah sedikit serem. Hati-hatian. Kita jadi menang jaga kali. Ya, itu ente. Menang jaga kali ya. Ente itu jaga kali. Suasana daripada makam wali Allah yang memang tersusun agak begitu rapi, ada alam yang disebut itu namanya, kalau disebut obat namanya. Insya Allah kita lagi mau cari yang menjaga kuncinya, dan mudah-mudahan dapat, kalau enggak ya sedikitnya yang nanti kita akan pas yang sudah ada di internet. Nah, teman, kita udah ketemu kuncinya, sedikit enggaknya kita nanti akan bahas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama daripada pecinta para ahli aulia Allah. Alhamdulillah saat ini kita bersama Mang Bakri dan orang-orang yang dekat mereka. Nah, saat ini agak sedikit kita untuk menjelaskan sejarah daripada Mbah Nur Qasim, dan memang seperti nama saya, luar biasa ini ya, yang menjadi menarik. Sedikit kita mau bahas daripada pertama dari keturunannya. Nah, keturunannya ini beliau menyambung sampai kemana? Sampai di sini. Nah, maksudnya keturunan itu sampai apa dia masih keturunan Rasulullah apa gimana? Ya mungkin alhamdulillah masih dari turunnya. Gimana? Coba. Isa. Keturunannya sampai ke Sultan Hasanuddin Banten dan ke Cirebon. Itu yang tahu sejarah ya. Tahu sejarah. Itu udah berapa kali jarah? Baru gitu. Baru pertama kali ini. Tapi memang sebetulnya sudah ada di internet ya. Dan banyak sedikit khususnya orang-orang wilayah sini. Habib di sini hanya untuk mengenalkan di YouTube Habib. Mungkin dari YouTube yang lain atau di internet sudah banyak tahu siapa beliau ini. Yang pasti beliau adalah salah satu keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten. Pada tahun berapa beliau datang di tempat ini, Sak? Dari awalnya sih beliau kalau menurut dari sejarah itu lahirnya itu di Sagaranten. Sagaranten itu di mana? Jampang. Ketika lahirnya beliau di situ dinamakan waktu masih kecilnya itu Raden Aceng ya. Raden Aceng. Nah, setelah karena diberikan amanah untuk berdakwah oleh kedua orang tuanya untuk menyebarkan Islam, disinilah beliau menyebarkan Islam. Dan saat ini masih ada keturunannya berarti? Masih ada. Dan sayang sekali kita nggak bisa nemuin karena emang posisinya malam. masih istirahat gimana. Dan ada fotonya nggak beli di sini? Tidak ada ya? Nggak ada, kayak anu. Jadi beliau itu tidak bisa dipoto. Bisa Mungkin dipoto. penjara-penjara yang hatinya ikhlas mungkin bisa dilihat. Nah, terus selain beliau menyebarkan agama Islam, apa yang diajarkan di wilayah kampung Bojong, apa namanya ini? Bojong. Acing ini. Ya, Saya pengetahuan antum ya Kuncen.
Tidak ada. Jadi beliau ini, Bib, beliau ini hanya memperjuangkan agama Islam itu aja. memperjuangkan agama Islam dan menghidupkan masyarakat di sini. Waktu dulu itu sebelum ada air, karena susah air, nah itu ada sumur 7 itu. Nah, beliau emang salah satunya. Sumurnya itu ada 7? Ada Apa 7. bagaimana? Ini Pancuran. Oh, pancurannya itu bukan sumurnya berarti ya? Bukan. Berarti pancurannya ada 7. Kan ada ini di pasang kol itu anak rempang. Nah itu dikasih Kayak pancuran. bambu-bambu begitu ya? Iya. Sebut Sekarang Sumur udah disalin 7. pakai besi. bukan sumurnya jadi ya, jadi pancurannya 7 ya. Iya. Baik, itu salah satu karohmannya beliau yang menghidupkan di saat warga sini kekeringan air. Maka Sampai detik datanglah beliau dihidupkan. Itulah para wali yang menyebabkan hidupnya sehingga warga-warga itu mendapatkan manfaat berkah dari beliau. Salah satu daripada karomah dari ayat itu, nah adakah yang mana itu kejadian-kejadian kayak gunung meletus atau gempa tiba-tiba itu kena, ada nggak kejadian itu? Tidak ada. Dan memang ada pernah kejadian gempa atau gunung meletus Ya ada, tidak ada. dan di sini alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Insya Allah. Berarti ceritanya cuma ada sampai galung aja dulu tahun 82. tapi nggak sampai ke sini berarti ya. Ya, abunya nggak sampai. Tapi aman tuh warga ini. Alhamdulillah. Dengan wasilahnya beliau ada di sini aman. Enggak ada kejadian apa-apa kalau di sini sampai sekarang ini. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Kalau menurut sejarah sih emang beliau ini dari kecilnya ahli ibadah. Dari kecilnya itu udah kelihatan karomah-karomahnya gitu. Asli beliau dari Yaman apa emang udah tinggal di Indonesia? Kalau ibunya dari Yaman, kalau beliaunya emang lahir di Indonesia lahirnya. Kalau keturunannya semua dari Yaman. Menurut cerita orang tua ya, kalau bapak dari Banten, kalau ibu dari Cirebon. Oh, kalau menurut Iya. cerita itu dari Bapak Antum ya. Ya. Dan nasabnya nyambung ke saya Maulana Asal dari Banten. dan Sultan Syekh Syarif Hidayatullah. udah pasti kan Yaman. Iya, iya. Itu Hadramut. Nah, selain dari beliau menyebarkan agama Islam dan menghidupkan manfaat untuk warga sini, apa yang senang beliau amalkan zikirnya untuk kita orang nih? Bersolawat aja sama Nabi Muhammad SAW. Iya. Ada gak ciri khas selawatnya untuk? nggak ada. Jadi, Jadi lebih bebas taunya, ya? lebih taunya lagi itu keturunannya Bib, yang kita susahan, yang nggak bisa dihubungi ini, nggak bisa datang itu. Berarti Karena masih ada keturunannya, masih ada pondok pesantrennya juga katanya. yang pasti Ya kalau bilang begini ya, Tijuri masih turunannya. Terus Ustaz Fatila masih dekat. Tahu nggak Ustaz Fatila? Sama sekali. Ustaz apa? Mang Fatila tahu nggak? Mamang Fatila nggak tahu. Nah, itu masih turunannya. Nah, ketuanya. Bandang Yang tuh, tadi Bandang ketua masih MUI. turunannya. Oh, ketuanya. Iya. Pati Itu masih keturunannya juga. Iya kan. Berarti memang keturunan beliau banyak. Sama Dia sekali. tuh Baik, alhamdulillah yang jadi kiai semua pemainnya di sini apa dari Sukabumi juga ada turunnya di sini mungkin dekat sama di sini jadi kiai alhamdulillah. Kalau ama Mama Hariri itu masih ada hubungan apa nggak? Ada. Oh, Mama Hariri Ada. juga. Sujud juga tuh ada. Hmm. Sekon. Ada masih alhamdulillah dekat. Apalagi yang dekat-dekat di sini seperti Bandang, Cijurai, Iya, iya. alhamdulillah. nanti intinya keturunannya itu banyak sekali ya. Dan beliau juga sejaman dengan Syekh Ja'far Shadiq. Oh, Syekh Ja'far Shadiq. Shadiq. Gunung apa sih yang di Gunung Haluman. Berarti Jadi sejaman dengan beliau hampir menyebarkan 4 abad ya. kurang lebihnya 4 abad. Lebih dari zaman Belanda berarti Iya. ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Subhanallah. Nah, terus apa gimana? Di zaman perang dunia ke-1 kan itu. Iya. Gimana? Perang dunia ke-1 ya. Kuliah. 1800-an. Iya. Yang minat satu. Oh, pas pertama perang dunia ke-1 beliau sudah ada ya. Zaman-zaman apa? Terus setiap hallnya itu diadakan tiap tahun ada itu ya. Ya baru 4 tahunan. Baru Oh. berjalan 4 tahun. Iya. Tak hari apa dan bulan apa? Bulan Maulid pokoknya awal aja. Awal bulan Maulid berarti baru kemarin awal ya. Jumat ya. Baru kemarin jadi. 24 kali.
Oh. 4 kali awal Jumat. Sekarang awal udah Jumat. diadain belum? Apa? Udah berarti lewat. kemarin ya. Udah. Berarti udah. Jadi setiap awal Maulid hari Jumat diadakan Oh, hallnya beliau. Dan itu memang keyakinan warga sini ya, yang memang diadakan hall tiap Dan tahun. ada juga keluarganya, gitu. Bukan hanya yakin, Nah, memang masih ada sepengalaman dari Bapak sendiri, ada nggak yang ziarah dari luar negara seperti Malaysia, Singapura? Belum ada. Berarti Bapak udah berapa tahun di pengurus alhamdulillah di sini semenjak kecil juga di sini cuman orang tua. yang lebih tahu lebih lama Iya, ya? orang tua karena saya banyak turunannya yang lain. Jadi Ya, hanya saya sebatas nggak bisa mengurusi bicara. aja ya? Ya saya nggak bisa bicara kecuali kalau umpamanya udah ketemu sama di situ. Tapi Bapak juga masih ada keturunan. Ya alhamdulillah katanya sampai saya sampai 8 gitu. Keturunan ke-8. Kata orang tua tapi saya nggak Apa mau. dari ibu? Apa gitu. Baik. Dan alhamdulillah tidak ada orang yang salah gunakan ya, Alhamdulillah. dan memang bersih ya. Nah, Dan subhanallah, ada gitu. apa? Nah, karena suka ada gitu di makom-makom tempat minta nomor lah ini segala macam sesajen gitu. Karena emang suka umi kental Bib. Jadi aman insyaallah. Kan saya di sini begini dikarenakan kalau nggak ada yang buat umpamanya ada yang macam-macam itu kan di sana kan saya begini ini tempat merokok, ini tempat makan, tempat ini. Jadi ada tempat masing-masing. Tertib. Ya. Itu kan tempat jorok. Jadi janganlah dikotorin gitu ya. Ya. Yang Subhanallah. jaga itu aja saya. Betul betul. Nggak ada apa-apa. Jadi memang sudah dikasih tempatnya. Kalau Ya. mau ngerokok silakan di sana. Ya. Kan waktu dulu orang tua saya katanya kalau kamu jarang kalau mau merokok harus 100 meter dari makam. Benar. Orang tua saya mah paling Antik ya. Cara adab akhlak kepada para wali itu itu. diajarkan. Sekarang zaman sekarang nggak ada. Diajarkan adab akhlak. Karena kan saya ini nggak ada lagi tempat, ini cuma punya saya seperti itu ya dekat juga hampir kita dah dari sana sampai 30-an tahun 20 ya nggak jauh. Yang penting sudah ada niat lah, yang penting sudah niat baik. Itu saya cuma itu aja, jangan merokok di situ, jangan ngobrol di Baik, situ. masya Allah, adab cara. Nah, sekarang yang terakhir ya, selain dari beliau adalah seorang para wali dan beliau menyebarkan agama Islam, dan senangnya beliau salah satunya ada salawat. Apapun salawat itu, teman kita terbatas untuk mengetahui daripada apa amalan daripada Sayyidul Maghrib ini. Yang pasti beliau senang sekali membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu memang dianjurkan oleh Allah. Lagi ini adalah bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad SAW. Nah, terakhir ada gak kekaromahan kayak semacam apa namanya bahasanya, karomah beliau, keanehan beliau, pengalaman dari Bapak sendiri selama mengurusi Sayyidul Maghrib ini? Kalau saya begini, Bib, keanehan itu kalau mungkin ke diri saya ini kan nggak layak gitu, nggak pernah. Cuman ada saya pernah melihat begini aja, kalau lagi hujan, umpamanya nggak ada orang, ya kita jauh sendirian gitu kan malam. Cuman ada kalau kelihatan tuh kalau apa namanya kebetulan ada cahaya aja itu. Dari makom? Iya dari makom. Dari itu kan ada tangkal yang gede, pokoknya dari bawah ke atas seperti gini, cuman warnanya agak ungu gitu ya. Seperti mustika gitu. Naik ke atas, udah ke bawah sih. Naik. Pas Itu kalau posisinya sepi, nggak ada orang Iya. ya, dan hujan posisinya ya. Kalau saya begini aja simpulnya. Oh, kalau dibilang mau posisi ini mungkin cahayanya. Nurnya beliau. Nah, ini itu aja bagi saya gitu. Nggak aneh. Alhamdulillah pernah ada kebetulan. Kalau untuk lahirnya beliau hari apa nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Baik, Di situ mungkin dari ada, nggak ada. mungkin di situ ada. Nggak ada ya. Nggak ada sih tahun. Nah, dari pengalaman dari orang-orang sibuk jarah nih, ada nggak selama ini antum jarah hajat, niat dari keanehan beliau? Yang saya rasakan sih banyak ya, banyak bukan perubahan tapi perkembangan gitu dari permasalahan yang saya alamin ya, saya pribadi saya punya hajat itu, alhamdulillah sih sedikit demi sedikit ada perkembangan. Antum sendiri dari mana? Saya dari Sukabumi sih. Dekat berarti sini ya. Memang sering jarah kemari. Alhamdulillah sudah jalan hampir 1 bulan gitu. Ke sini, udah balik.
Nginep di sini apa Nginep bolak balik? di sini. Oh, nginep. 1 minggu sekali pulang. Dan antum juga ini Baru datang ini. di kamar ya. Yang paling lama itu tuh beliau. Nah sekarang ya sedikit keanehan antum merasa ziarah di sini apa yang mendapat keanehannya, karomahnya beliau. Kan pastinya orang yang ziarah sini ada panggilan. Seperti anak ini salah satu panggilan. Udah mau pulang tiba-tiba ngebelok kemari. Berarti kan ada keanehan beliau tuh kan. Nah, pengalaman Bapak sendiri gimana? Ya alhamdulillah mungkin bisa bikin hati tenang ada Satu. di sini. Alhamdulillah istilahnya ada perkembangan drastis di sini gitu ya. Karena kesini kami punya cita-cita pengen meluruskan diri lah gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah mungkin sedikit jawaban Terjawab. terjawab gitu. Dan pernah ngelihat ya sosok beliau? Kalau perlihat sih enggak. Belum mimpi. Cuman mungkin perasaan agak anehnya gitu ya, mulainya resah gitu. Kita kan kesini ya istilah berjarah memohonlah kepada Allah gitu, ke tempat yang suci ini gitu. Jadi belum pernah lihat berarti ya? Belum pernah lihat, Mimpi gitu. juga belum ya? Belum pernah lihat. Bapak sendiri pernah mimpi? Belum ya? Yang lain juga belum ya? Jadi insya Allah. Ya intinya terakhir para penonton, Ustaz Isa ada tambahan? Atau Bapak sendiri ada nasihat buat para penonton seperti apa ziarah Ya, itu? seperti tadi saya gitu aja, seperti tadi saya merasa ada, jangan merokok di situ. Ada apa aja yang harus jaga, ada apa aja. Baik, terima kasih banyak Pak siapa namanya? Pak Bakri. Terima kasih banyak atas waktunya dan bisa menyempatkan untuk bisa bicara sama Habib. Mudah-mudahan untuk semua ini menjadi berkah. Amin. Insya Allah dapat syafaatnya dari beliau. Amin. Oke, para penonton, itu aja sedikit kisah sejarah daripada Mbah Nur Qasim. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan seluruh daripada keturunan ataupun sejarah yang lebih dalam karena banyak sekali keturunan-keturunan, mungkin terbatas atau waktu yang Habib nggak bisa datangin ke wilayahnya. Mesti alhamdulillah kita bisa ambil sedikit daripada sejarahnya beliau, dan mudah-mudahan antum semua bisa ziarah ke Magom ini. Dan pastinya kalau orang mau ziarah wilayahnya apa? Bojong aja. Bobojong, Pacing. Pacing, Sukabumi, Desa Cikurutu. Desa Cukurutuk, Sukabumi. Nah, itu kalau teman-teman mau datang ziarah ke Magom Mbah Nur Qasim. Dan di sini memang ada patilasan Syekh Maulana Mansur. Yang memang beliau pernah ziarah juga beribadah juga di daerah sini. Baik, itu aja yang bisa Habib sampaikan. Sekarang nanti kita akan menjarahi. Nah, sekaligus kalau memang ada waktu kita akan melihat sumur 7. Yang pasti sumur 7 itu apa? Nah, insya Allah antum saksikan nanti di YouTube Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamat wali Allah. Nah, ini salah satu makamnya. Ini buat khusus wanita kali ini. Nah, ini salah satu makamnya nih. Ini itu kayaknya ini kali ini ya, Mbah Nurnya ini. Kelihatan ya? Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى سيدنا حادث الرضا وعائشة الرضا سيدنا الفتي المجاهد سيدنا حسان الحسين سيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي جين العابدين سيدنا محمد البغير سيدنا خالد الخصام وجامعي أولاد ماذا يقول الله يا سلام من الرحمن يا غياث غني وأنشاكم وأنشاكم الله يا سلام من الرحمن يا سلام بينكم وغزنا إلى زرناكم الله يا سلام من الرحمن يا سلام واشفقنا إلى الرحمن مولاكم الله يا سلام من الرحمن يا سلام الله ماذا يمين ماذا يقول الله يا سلام من الرحمن يا سلام الله شر ما تخشانا وتخشى محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه الله إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي السلطان الوادي برهان المقصود بالوجود كرامه وإحسان لمن شاء جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة والجمال يا قلبي يا لقلب سرور من توالى بحبيب أما الأنا والنوالى قد ترك بالحسن على مغامر عالنة السماوات والأرضون ومن فينا بترحيب وأمثال الوجود إلى على وجوده تفسير وزنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وليس نرجو سواك فدري إلى حضرا قبل الفنا والحلال يوم دنيا ودي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين بجاه طه الرسول جدران بدا بالقبول وحب لنا كل سورة بتجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين على شركاء كونهم دهاجا بالوجود المصطفى من ولآل الكون أنصر وسرور قد جادا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علي بكل حال يا سرور عليه الأبد بوجود المصطفى محمد. أعوذ بالله من الحمد لله
حمد الشاكرين حمد العابدين كريم لا يا رب لك الحمد كما لك سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك نسبح لك الحمد أنت الله لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال وتبلغنا من جميع الحاجات وتعلمنا من جميع الشيء وترفعنا إنك على درجة وتبلغنا صالحات في جميع خير في الحياة وبعد الممات ولما نظم في درر أصحاب محمد لا توجد الله مصاب سيدنا صلى الله عليه وسلم يأتي مشهورا وفي به مقولا يقول أمل في عمل مقبول في الدنيا الآخرة لا في كل البلاء لا في الشر لا تدخل لنا والدين من شيخنا وعلى كل نيات اللهم آمين. وإلى حضرة النبي الفاتح. Menuju daripada wasilah yang maqam daripada wali Allah. Nah, ini yang jadi menarik, subhanallah, ini pohon ini memang udah ada sebelum maqam apa sudah? Kayaknya sebelum ini ya. Masya Allah. Jadi salah satu yang keluar batu itu di pohon ini cahaya yang biru warna apa? Ungu. Ini salah satu karomah yang beliau keluar cahaya ungu itu dari pohon ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa jarak ke maqam wali. Amin. Ini tempat daripada 7 sumur. Dikenalnya 7 sumur. Tapi antik, bukan 7 yang sumurnya. Tapi salurannya 7. Mantap ya. Nih kita nyambil tabaruk. Ini sumur ada 7 ya nih? Campurannya. Ini 1. Nih. Tuh 1. Tuh 1. 2. 3. 4. 5. 7, 6. Terakhir 7. Oh, subhanallah. Habib mau ambil tabaruknya dulu nih. Mau wudu. Subhanallah. Ya, belum kuncinya keluar dulu. Kita ambil tabaruk berkahnya. Allah. Allah, airnya segar, luar biasa. Kemudian antri yaumul kiamah nggak berhenti air ini mengalir dan terus mengalir. Ya Allah berkah. Benar apa tidak orang yang mandi yang punya penyakit apa aja mau penyakit mandi di sini sembuh? Itu mungkin dia menurut keyakinannya masing-masing. Oh, jadi artinya bukan konon ya, artinya tergantung niatnya masing-masing. Ini juga, Bib, kenapa pancorannya ini 7? Karena mengambil daripada syarat daripada sahnya air yang buat suci itu, Bib. Oh iya benar. 7. Jadi kalau secara hukum fikih, syarat sahnya untuk sholat ya, untuk hadas besar itu ada 7. Air yang dipakai untuk bersuci ada 7. Masya Allah. Diambil dari situ. Dan itu juga kalau misalkan lagi kebetulan dari sekian masyarakat yang banyak
itu ada keanehan juga kadang air tersebut. Kadang kalau misalkan ini beku gitu. Nah di beku itu, waktu beku itu berarti waktunya mujarab doanya kita. Air itu Air ini, ini kan itu gede ini. Iya. Jadi Nggak bergerak sama sekali. kayak es aja gitu. kayak Kayak es, es. tapi nggak ada Ya, salju berarti ya. nggak ada. Nah, itu sejenak semungkin gitu. Itu pengalaman orang ya. Dinamakan air tidur. Air tidur. Atau disebut air tidur, luar biasa. Dan yang menarik lagi hadirin, itu yang tadi pohon itu ternyata tongkat daripada beliau. Sejarahnya beliau ya. Jadi Bungor ya. tongkat itu tujuannya supaya beliau kubur di situ. Tanda. Mungkin semacam itu ya, luar biasa. Para penonton luar biasa ini, tidak disangka-sangka bahwa karena para walinya Allah itu nyata. Makanya dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ternyata para walinya Allah itu tidak mati, tapi mereka hidup sehingga beliau sampai saat ini tuh. Bayangin, ini yang disebut air sumur Tujuh ini memanfaatkan hampir seluruh kabupaten yang menghidupkan untuk orang-orang yang membutuhkan air ini. Sampai zamannya beliau, sampai saat ini itu air tidak habis kering untuk diambil oleh masyarakat. Subhanallah. Ada lagi Pak? Mungkin? Oke, itu aja kisah dari para wali Nur Qasim itu. Mudah-mudahan kita mendapat cahaya dari Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.